Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan membahas diagram lingkaran. Baik, penyajian data dengan menggunakan gambar yang berbentuk daerah lingkaran disebut dengan diagram lingkaran. Jadi kita akan menghitung data dalam diagram lingkaran. Daerah lingkaran dibagi ke dalam sektor-sektor atau juring-juring. Jadi nanti di lingkaran akan berbentuk ada di dalam itu sektor-sektor atau juring-juring yang akan diberikan nilai yang akan kita hitung datanya. Baik, perhatikan kita akan langsung ke soal yang pertama. Soal 1, diagram berikut menunjukkan cara peserta didik suatu SMK datang ke sekolah jika jumlah murid 480 orang. Maka banyaknya siswa yang datang ke sekolah dengan berjalan kaki adalah. Jadi murid atau peserta didik jumlahnya 480. Maka ini terlihat dari diagram berikut. Seperti ini dia. Di sini, perhatikan, di sini ada yang ke sekolah naik sepeda itu sebanyak 60 derajat. Terus yang naik bus ada 72 derajat. Kemudian yang pakai motor 45 derajat. Dan pertanyaannya adalah yang berjalan kaki. Ini berapa orangkah? Berapa banyak siswa yang datang ke sekolah dengan cara berjalan kaki? Nah, perlu diketahui bahwa satu buah lingkaran penuh ini itu bernilai 360 derajat. Ya, satu lingkaran itu sama dengan 360 derajat. Maka berapa derajatkah yang jalan kaki ini? Sementara yang sepeda 60, yang naik bus 72, dan yang pakai motor 45. Maka bagaimana caranya? Maka derajat sektor siswa yang berjalan kaki. Maka kita akan cari derajatnya dulu, baru bisa kita hitung berapa orang yang jalan kaki ini. Maka caranya adalah berarti 60 derajat ditambah 72 tambah 45 ya, dijumlahkan terus jalan seluruhnya 360. Maka 360 kita kurangi dengan semua jumlah sepeda, bus, dan motor. Maka di sini dapat dilihat bahwa derajat sektor siswa yang berjalan kaki adalah 360 dari mana? Keseluruhan. Terus selanjutnya kita kurangi dengan untuk jalan kaki karena jalan kaki yang tidak ada derajatnya. Maka 60 dari sepeda, 72 dari bus, dan 45 dari motor. Maka 360 dikurangi 60 tambah 72 tambah 45. 360 dikurangi yang ini hasilnya adalah 183. Jadi untuk derajat yang jalan kaki ini adalah 183. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya, berapakah jumlah siswanya yang jalan kaki ini? Maka caranya adalah langsung saja, maka banyak siswa yang berjalan kaki ke sekolah adalah berarti 183 ini dibagi dengan seluruhnya 360. Kan di sini 183 yang jalan kaki dibagi 360 dikali jumlah semua siswa 480. Maka ini 183 dibagi 360 dikali 480 orang, maka ketemulah orangnya adalah 240.
44 orang. Jadi yang jumlah yang jalan kaki adalah 244 orang. Dan ini bisa dicari juga bahwa berapa yang pakai motor. Ya, yang pakai motor. Berarti kalau yang pakai motor berarti 45 dibagi 360 dikali 460. Itulah orang yang motor. Terus yang mobil, yang bus 72 dibagi 360 dikali 480. Itulah yang bus. Sepeda seperti itu juga. Mudah kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi derajat dalam lingkaran itu adalah 360. Itu yang harus diketahui. Baik, kita akan lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Oke, perhatikan. Untuk soal yang kedua, hasil penelusuran tamatan pada sebuah SMK dinyatakan dengan diagram berikut. Jika jumlah yang bekerja sebanyak 135 orang, maka banyak tamatan yang melanjutkan kuliah adalah. Nah, sekarang kita lihat ke diagramnya. Nah, ini perhatikan bahwa diagramnya adalah masih diagram lingkaran, yaitu yang wira swasta ada bekerja 45%, melanjutkan kuliah persennya tidak ada. Ini yang akan kita cari. Terus menganggur 10% dan wira swasta juga tidak ada. Nah, ini yang harus kita ketahui bahwa kalau persen berarti seluruhnya ada berapa persen? Seluruhnya ada 100%. Maka kalau 100% ini kalau kita bagi, ini kita bagi, maka pembagiannya adalah menjadi, kalau dibagi 2, 100 berarti 50-50 ya. Nah, seperti itu. Kalau dibagi 4, berarti 25-25. Seperti ini contohnya. Misalnya seperti ini. Umpama misalnya ini ada lingkaran. Kalau kita bagi 2, ini berarti 50, ini 50 ya. Kalau dibagi ini lagi, berarti ini 25, 25% maksudnya. Maka ini bisa kita lihat bahwa di sini mungkin adik-adik atau teman-teman tidak mengetahui berapa persen yang ini. Maka di sini persennya adalah 25%. 25% ya. Nah, ini 25% berarti berapa yang melanjutkan? Berarti caranya mudah. Berarti bekerja tambah wira swasta tambah menganggur, itulah persen yang ada di dalam diagram ini. Maka bisa kita ketahui bahwa melanjutkan kuliah juga berapa persen. Maka berarti 100% kita kurangi dengan menganggur tambah wira swasta tambah bekerja. Maka langkahnya adalah kita akan hitung persen terlebih dahulu. Maka persentase tamatan yang melanjutkan kuliah ini adalah berarti tadi 100%. 100% berarti keseluruhannya dikurangi dengan ini 25% dari mana? 25% ini adalah dari yang wira swasta. Wira swasta ini. Dari mana kita tahu bahwa karena ini ada sudut di sini. Ya, sudut di sini berarti sini 25%. Karena di sini 25, 25, 25, 25 berarti 100, ya. Karena sudah dibuat segitiga, ya, sudah ada sudut siku-siku, maka di sini adalah 25%. Maka kalau kita jumlahkan adalah 100%, ini keseluruhan dikurangi dengan 80%. 25 tambah 45 tambah 10 adalah 80. Maka persentase untuk yang melanjutkan kuliah ini adalah 20%. Ya, adalah 20%. Jadi pertanyaannya adalah
banyak tamatan yang melanjutkan kuliah. Jadi berapa orangkah yang melanjutkan ke kuliah? Maka banyak yang banyaknya tamatan yang melanjutkan kuliah adalah berarti berapa persen yang melanjutkan? Yang melanjutkan adalah 20%. Ini yang melanjutkan. Maka ini bisa kita cari menjadi 20% dibagi dengan 100%. Ya, dibagi dengan 100%. Ini seluruhnya dikali dengan 135 orang. Ya, ini datanya. 135 orang. Maka ketemunya adalah 60 orang. Seperti itu. Jadi, kita tambahkan jumlah persen seluruhnya, terus dari yang ingin dicari, maka dibagi dengan 100% dikali dengan data yang ada. Maka itulah jumlah orangnya. Dan ini bisa kita cari juga berapa yang menganggur. Kalau menganggur berarti 10, ya. Kalau yang nganggur berarti 10 dibagi 100 dikali 135. Itulah yang nganggur. Wira swasta gitu juga. Ya, wira swasta berarti 25 dibagi 100 dikali 135. Itulah wira swasta, dan begitu juga yang bekerja. Maka di sini kata kuncinya adalah jumlahkan yang diketahui, ya, dijumlahkan diketahui, dan berapa persen seluruhnya dikurangi dengan yang diketahui. Maka itulah persen dari yang tersebut. Ini mudah, ya, mudah kan? Dan kalau memang ada yang masih ragu dan bingung, bisa ditanyakan atau dibuat di dalam kolom komentar. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.